Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada hewan. Yang pertama adalah sistem pencernaan pada hewan avertebrata. Salah satunya adalah pada serangga. Nah, di sini kita melihat proses pencernaan hewan. Jadi dimulai dari mulut, kemudian masuk ke esofagusnya, kemudian nanti dia ke tembolok atau penyimpanan sementara makanan. Jadi makanan disimpan sementara di bagian tembolok. Kemudian masuk ke empedal atau yang disebut dengan lambung pengunyah. Fungsinya untuk melumatkan atau menghancurkan makanan. Kemudian setelah itu masuk ke dalam lambung untuk dicerna dengan menggunakan enzim, yaitu pencernaan secara kimiawi. Lalu masuk ke usus untuk diserap dan berakhirnya adalah di anus. Selanjutnya adalah sistem pencernaan makanan pada ikan, katak, reptilia, dan mamalia selain hewan ruminansia. Nah, Budita sudah membuatkan tabel, ada ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Semua makanan masuk ke dalam mulut dulu, kemudian ke kerongkongan. Nah, lanjut ke bagian lambung, kecuali pada burung karena burung memiliki tembolok. Ingat, tembolok adalah tempat penyimpanan sementara makanan. Baru setelah ada di tembolok langsung masuk ke dalam lambung. Selanjutnya, masuk ke dalam empedal yang melakukan pencernaan secara kimiawi. Kemudian selanjutnya baik ikan, amfibi, reptilia, burung, dan juga mamalia masuk ke dalam usus, ya. Kalau pada ikan namanya usus saja. Mulai dari amfibi sudah dapat dibedakan antara usus halus dan usus besar. Sampai reptilia juga usus halus dan usus besar. Kemudian pada burung ini tadi ada usus juga, baik usus halus maupun usus besar, dan mamalia juga usus halus dan usus besar. Usus halus itu untuk penyerapan sari-sari makanan, sedangkan usus besar itu untuk penyerapan air. Kemudian yang membedakan adalah bagian terakhirnya. Kalau ikan itu melalui anus, begitu pula dengan mamalia. Namun pada amfibi dan reptilia juga burung menggunakan kloaka. Apakah itu kloaka? Kloaka adalah lubang yang digunakan reptil, burung, kemudian juga amfibi untuk mengeluarkan urin dan feses. Nah, sekarang sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah 2 kali atau hewan yang memamah biak. Contohnya seperti apa? Bisa sapi, bisa kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Kemudian sistem pencernaannya itu lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lain karena terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik atau fungsinya berbeda-beda. Selain itu, pencernaan pada hewan ruminansia ini dibantu oleh beberapa bakteri dan juga protozoa yang berfungsi untuk membantu mencerna rumput. Nah, mekanismenya yang pertama pada organ gigi dulu. Jadi masuk ke dalam mulut, ada gigi, ada lidah, dan juga ada saliva. Giginya berfungsi untuk memotong dan juga mengunyah makanan. Kemudian lidah sapi berfungsi untuk merenggut rumput makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke dalam lambung. Kemudian saliva atau air liur merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Nah, air ludah atau saliva ini berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Pencernaan pada hewan ruminansia dapat digambarkan seperti ini. Ini ketika perut dari sapi itu dibedah, isinya seperti ini. Kalau digambarkan secara ilmiah seperti ini.
A ini adalah esofagusnya, B itu rumen, C retikulum, D omasum, E abomasum. Nah, setiap parut itu mempunyai fungsi masing-masing. Rumen yang pertama, rumen itu digambarkan oleh huruf B ini, ditunjukkan oleh huruf B yang paling besar. Ini adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Jadi, habis dikunyah di rumen ini, balik ke mulut, balik lagi di rumen untuk dikunyah. Baru masuk ke bagian C atau retikulum yang dikenal dengan bahasa Indonesianya perut jala. Di dalam retikulum ini, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi atau penyerapan dan juga penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Nah, kemudian masuk dari C atau retikulum ke D, omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum atau bagian E. Pada bagian apomasum atau yang sering disebut dengan perut masam, bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Jadi ada 4 perutnya, rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Nah, kalau ditanya manakah lambung yang sebenarnya dalam hewan ruminansia, itu adalah pada bagian perut abomasum. Selanjutnya ke usus, yaitu makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Dan di dalam usus halus terjadi proses absorpsi atau penyerapan dan fermentasi. Kemudian melalui anus sisa-sisa makanan akan dikeluarkan. Begitu tentang sistem pencernaan hewan, semoga mudah dipahami dan bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi.